Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Uti sebagai founder Amandari dan juga sebagai WKU dari bidang budaya PPI. Luar biasa sekali saya belajar tadi. Sebentarnya saya matiin dulu ini, saya double karena internet lagi apa namanya sering down, double tapi saya jadi keluar semua. Jadi luar sekali terutama yang itu detail. Mbak mute, Mbak termute, Mbak Feve. Ya, terima kasih Mbak Uti. Ya, terima kasih banyak Mbak Uti atas tadi paparannya tentang batik, terutama filosofi batik, tentang arti dan maknanya, terutama juga saya lihat di situ ada kita belajar sedikit ya arti dari batik Sidomuktika atau itu Pangkencana, karena saya sering lihat juga Bapak Presiden kita Pak Jokowi memakai ada tertentu dan pas kadang-kadang saya suka cek-cek juga maknanya apa, terutama bila beliau sedang negosiasi dengan negara lain, beliau memakai batik-batik yang ada parangnya seperti itu, meskipun dalam konteks yang perang, tapi dalam konteks bernegosiasi gitu ya. Itu memang batik itu mempunyai makna dan arti yang sangat tinggi. Juga tadi Mbak Uti sempat menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan, di mana istri dan perempuan juga menjadi penggerak ekonomi keluarga dan juga bangsa. Ya, kita bisa tahu kan bangsa Indonesia ini kan jumlahnya banyak. Jadi kalau kita semua senang, gemar memakai batik, otomatis industri batik itu juga akan meningkat. Gitu ya. Tadi dengan pembahasannya yang disampaikan oleh Bu Ois juga tentang batik dengan teknologi nanti dengan memakai artificial intelligence, semoga nantinya anak-anak muda kita, generasi muda kita sudah memakai itu, tools itu di robot atau artificial intelligence itu yang bekerja kita society 4.0-nya. Gitu ya. Tadi semua yang dipaparkan oleh Bu Ois dan Mbak Uti semua sangat memberikan kita inspirasi dan memberikan kita pemahaman yang dalam tentang batik itu sendiri sesuai dengan tema kita, peran perempuan dalam memajukan budaya. Di sini ada saya juga mau cek di chat ini, lumayan ada yang menuliskan nih, sini ada dari Ibu Retno, BPKB nih, dari BPKB Ibu Retno, ada 3 SNI, batik yang diakui UNESCO, yaitu batik tulis, batik cap, batik kombinasi, tulis dan cap. Saat ini ada 20-an jenis tiruan batik yang telah diidentifikasi BPKB. Luar biasa. BPKB memperoleh mandat dari Kementerian Perindustrian untuk proses sertifikasi batik mark, batik Indonesia, dan sertifikasi penggunaan produk bertanda atau SPPT SNI sesuai dengan ruang lingkup lembaga sertifikasi produk terakreditasi dari KAN. Saat ini laboratorium uji sesuai SNI batik baru ada di BPKB. Mungkin di sini ada yang mau bertanya dengan para pembicara untuk, atau kita sebagai perempuan bisa sharing ya. Di sini masih ada Bu Ois, masih ada Mbak Uti, mungkin ada ibu-ibu lain yang mau sharing mungkin atau mau bertanya, monggo silahkan. Waktunya saya berikan. Monggo silahkan, ada yang ingin bertanya ibu-ibu di sini? Ini dari Ibu Rianti Nazil, salam dari PIM Perempuan Indonesia Maju Mandiri dari Sulsel. Ya, terima kasih sudah hadir pada acara ini. Semoga nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi
bersama-sama saling bersinergi, terutama dengan perempuan pemimpin. Ini ada Mbak Jili nih, Mbak Jili mau nanya nggak, yang punya robot? Ada Ibu itu. Sister ya. Ada Ibu Siti Sundari. Ngomong Mbak Dari mau memberi dua patah kata. Yang lain siapa ini? Ada Mbak itu. Selamat sore Mbak itu. Ada Mbak Rosita dari PPI DKI. Itu di chat. Selamat sore. Bu itu tanya. Bu Ketum, Mbak Tuti. Saya selalu. Ada Bu Emi dari Waketum Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan, juga sekaligus PPI Jawa Tengah. Mbak Juli, Waketum Teknologi PPI. Mungkin kalau nggak nanya, mungkin memberi kesan. Iya, boleh. Ada pertanyaan Mbak Uti ini dan Mbak itu, bagaimana misalnya terkait perawatan batik ini, kolom cat. Ya, biasanya ada khusus ya Mbak, ada semacam istilahnya tuh sabun tapi khusus untuk sutra, supaya dia kan batik sebenarnya dari malam ya. Jadi supaya nggak rusak memang harus hati-hati sekali, dicuci pakai tangan aja Mbak, tapi pakai ini. Sekarang banyak dijual kok kayak klerak gitu ya di luar gitu di toko. Itu bisa untuk mencuci, tapi juga jangan terlalu keras gitu. Jadi mesti halus, habis itu diangin-angin aja, nanti kering sendiri gitu, jangan terlalu panas. Nah itu masih, nanti batiknya juga masih bagus karena sutra sangat halus ya. Jadi kita juga harus hati-hati sekali gitu. Mungkin ada yang, mungkin Bu Ais juga mau menambahkan? Bu Ais, sebetulnya saya mau nanya nih Bu Ais dan Mbak Uti nih. Pertanyaannya dari saya sebetulnya, karena concern saya juga terhadap budaya dan juga batik. Sebetulnya bisa nggak sih kita mendigitalisasi batik itu? Karena kan gini, saya juga punya bude, kebetulan beliau umurnya 90 tahun, dan dia juga pembatik di Solo. Tiba-tiba itu cetakan untuk gambar-gambar batiknya itu kebakar gitu loh. Nah dia tuh sedih banget gitu. Dia bilang, aduh, tahu gitu mesti digitalisasi nih. Nah itu mungkin nggak sih Mbak Bu Ais atau Mbak Uti itu mendigitalisasi batik itu sendiri? Monggo silakan. Terserah Mbak Uti atau Bu Ais duluan, mungkin baru saya. Ya, saya pernah lihat di Pekalongan ada yang memfile. Jadi disimpan kayaknya di Google Cloud kali ya. Supaya tidak hilang. Karena kalau disimpan begitu bisa kebakar, bisa segala. Kalau itu sangat mungkin. Tetapi kalau disimpan untuk kemudian nanti direproduksi menjadi batik, di print, nah ini yang harus dipertanyakan. Jadi sepanjang tidak keluar pakem masih bisa disebut batik. Seperti tadi batik Kelowong, dia walaupun sudah menggunakan katakan robot lah ya. Ini ada Mbak Juli di sini, coba kita nanti PPP ini kan punya jago robot nih. Itu juga semacam robot. Menurut saya itu masih bisa disebut batik karena dia merintang batiknya itu dengan di atas kain. Nah ini yang pakem ini masih harus kita pegang. Tergantung nanti. Tapi kalau untuk file itu penting sekali. Kita kan sekarang sudah punya digital device yang banyak sekali. Jadi bisa kita titip di Google. Sudah ratusan motif, ada juga yang sudah dihakikan karena ada beberapa motif yang khas supaya tidak ditiru orang lain. Jadi kita daftarkan ke Kumham,
bahwa itu adalah batik kita. Ya. Silakan Mbak Uti. Kalau saya lihat dari berita-berita ya, bahkan Kementerian Perindustrian itu juga sudah memacu digitalisasi industri kerajinan dan batik. Mengapa harus ke situ? Karena saya melihat ya, batik itu dilihat dari dua perspektif, Mbak Feve, yaitu batik sebagai motif atau batik sebagai proses. Selalu ada dua. Kalau batik sebagai motif, dia memiliki pakem-pakem klasik tadi ya, karena batik kan ada 3 macam. Batik klasik yaitu yang dulu keratonan itu, batik saudaгаran, dan batik rakyat jelata. Nah, jadi kalau seandainya motifnya yang di-preserve, prosesnya mungkin bisa berubah. Masalahnya kan semua kalau kita dalam kreativitas, itu yang menentukan dia itu kreatif atau tidak, itu ada satu yang disebut gatekeeper. Gatekeeper kita pada waktu itu UNESCO. UNESCO menjelaskan bahwa batik itu diakui sebagai intangible heritage karena kriteria tertentu. Nah, dengan adanya satu perubahan yang sangat besar dan sangat drastis di era digital, perlu didefinisikan ulang. Apa itu yang disebut otentik, apa itu yang disebut mungkin industri. Jadi sebetulnya digitalisasi itu mengisi demand dari pasar. Dan memang batik tidak bisa hanya berhenti sebagai art. Dia adalah komoditi. Sehingga kita merumuskan bersama untuk merumuskan sebetulnya yang mana yang merusak tadi ya. Ada yang mengatakan bisa dipatenkan, ada yang bilang tidak bisa. Karena apa? Sudah banyak sekali batik-batik yang lahir yang sebetulnya ada warna-warna dari luar juga. Jadi itu perlu kajian juga yang mendalam tentang makna, definisi, dan batasan-batasan gitu. Sehingga lahirlah satu pemahaman yang sama yang disetujui, disepakati oleh satu komite, yaitu gatekeeper tadi, untuk mendefinisikan hal ini. Saya rasa digitalisasi untuk industri itu sangat baik. Tapi again, seperti Bu Ais bilang, sampai kita kehilangan tadi yang ciri-ciri dari motif-motif Indonesia yang benar-benar lahir dari bumi kita. Jadi itu sih Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak Bu Ais, Mbak Uti atas masukannya. Memang kadang-kadang kan gini, di samping kita juga harus melestarikan, kita juga harus mengikuti zaman kan. Nah, itulah yang kadang-kadang kita tuh suka mikirin generasi. Dan alhamdulillah tadi dari dengar ceritanya paparannya Mbak Uti sudah mulai 3 generasi. Putrinya sudah mulai mau concern di situ. Nah, bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya, kan itu yang juga kita pikirkan sebagai perempuan, karena kan mungkin concernnya setiap ibu juga beda. Kalau saya juga, anak saya juga senang banget batik, tapi dia nggak apa-apa lah mau batik tulis, mau batik cetak, yang penting batik dia udah senang. Dan saya sebagai ibu yang anaknya laki-laki semua ya udah senang juga kalau anak saya senang pakai batik kan, gitu. Nah, mungkin di sini ada Mbak Retno ya. Tadi kayaknya Mbak Retno luar biasa sekali menyampaikan sedikit. Mungkin bisa sharing juga Mbak Retno. Di sini sudah memberikan beberapa masukan. Bu Retno itu dari Kementerian Perindustrian. Silakan. Oh, nah, alhamdulillah kita ada ini peserta dari kementerian. Monggo Ibu Retno mungkin bisa sharing di sini dengan senang hati. Kita ini mau mendengarkan sharingnya Ibu. Monggo Bu Retno, masih ada di sini? Ini untuk perempuan dalam memajukan budaya. Salah satu tujuan yang diambil adalah Suaranya masih berebet Bu, bisa kencengan sedikit Ibu Retno, monggo. Ini Bu ya. Dalam ulang ini. Sama apa? Ada tulisan Bu Retno nih yang mungkin bisa di-share tuh Mbak, yang BPKB telah mengembangkan
karena saya nggak bisa dengar suaranya Bu. Iya, iya. Iya, jadi di sini ada di kolom chat, Bu Retno menyampaikan dalam Kementerian Perindustrian BPKB telah mengembangkan alat pemindai keaslian batik, yaitu batik analyzer. Untuk alat cat batik, otomasi menggunakan PLC untuk komposisi warna alam dengan aplikasi Nadina. Itu dapat bisa di mana ya Bu? Bisa kita dapatkan di mana nih Bu Retno? Mungkin bisa, kalau ini bisa di-share melalui chat, atau Ibu Retno juga bisa sharing di sini. Monggo silakan. Di Google ada sih Mbak. Oh, ada ya, untuk mendapatkannya ada ya di Google ya. Dari Menteri sudah melakukan. Retno itu ada di Jogja. Oh, oke. BBKB Balai Besar Kerajinan dan Batik. Mungkin Oke. kita Siap. Jadi BPKB itu Balai Besar Kerajinan Batik. Siap. Ada di websitenya atau di YouTube-nya. Oke. Jadi bagi penggiat batik atau kita ketemu dengan pembatik-pembatik yang masih tradisional, yang masih old fashion, itu bisa kita bantu kali ya melalui PPI untuk bisa mengakses di BPKB ini. Ya, melalui YouTube juga bisa. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu, monggo silahkan. Di sini juga ada Ibu Juli Robotik, WKU bidang teknologi. Mungkin bisa menyampaikan apakah ada teknologi robot atau whatever yang bisa membantu pembatik ini untuk bisa tetap eksistensinya untuk mengembangkan budaya. Monggo silakan. Mbak Juli Robotik. Mungkin nanti kita yang bisa minta Mbak Juli untuk mendesainkan mesinnya, Mbak VV. Oh iya, siap. Nanti kita bisa mulai diskusi ya dengan Bu Juli untuk order robot. Jadi nggak usah pakai manusia lagi ngecantingnya gitu ya, Mbak Uti ya. Saya mau tambahkan Mbak VV. Iya. Mana yang disruption itu ya ada di mana-mana kan ya, gara-gara adanya digital masuk ke dalam hidup kita. Kenapa Mbak Uti masih kurang jelas ini? Kita kan sangat banyak disruption ya, disruptif sekali kan hidup kita. Betul. Karena adanya digitalisasi dan banyak teknologi yang masuk. Bahkan bisa dibayangkan sebuah bank kelak bisa musnah, bisa nggak ada wujudnya, hanya tinggal mesin. Nah, itu memang betul. Itu dahsyatnya digitalisasi ya, begitu ini. Jadi kita tidak bisa menolak, tapi kita harus memahami dan menyesuaikan diri. Nah, karena di dalam membatik itu ada manusianya mungkin juga harus lebih bisa membuka diri untuk melihat perkembangan ke depan seperti apa begitu. Karena tidak disruption itu akan ada dalam hidup kita. Gitu sih Mbak mungkin. Boleh saya nambahin sedikit? Monggo silakan Bu Is. Tahun 2012 ramai adanya batik printing itu. Ada berita di koran bahwa Malaysia diurus oleh 4 kementerian untuk ngurus batiknya. Waktu itu saya terpikir, karena demikian banyaknya permintaan batik, sementara di beberapa daerah termasuk Jogja, Solo, Pekalongan sudah memproduksi batik itu di luar pakem. Ada yang setengah printing, ada yang colet-colet, ada segala macam bagaimana untuk mempercepat gitu. Nah, wartawan tanya ke saya, Bu, gimana ini katanya? Batik itu yang sebenarnya yang mana? Saya bilang yaitu ekses dari
satu momentum besar bahwa kita ini pemilik batik dunia. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa batik itu full punya kita. Ternyata Mesir zaman dulu sudah ada proses melukis yang seperti batik, di negara-negara lain juga. Kalau di Malaysia ada 4 kementerian, kenapa di Indonesia tidak ada 3 kementerian yang ngurus? Yang pertama adalah Kementerian Dikbud, Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian inilah yang mempunyai tugas fungsi memelihara, kemudian menciptakan generasi baru, jangan sampai ini hilang, dan juga mengurus kesejahteraannya para pembatik yang benar-benar batik tradisional, canting dan cap, dan di atas kain, seperti halnya yang diakui oleh UNESCO. Dan dari sinilah akan lahir nantinya batik-batik Mercedes itu tadi, kelas Mercedes, bukan kelas Avanza yang tadi Uti sebutkan. Yang kedua adalah batik industri. Dari perindustrian tidak mungkin kita menolak atau menghalangi untuk mereka menggali, menemukan teknologi mempercepat produksi batik. Juga tenun. Seperti tenun itu kan ada tenun gedok, kemudian tenun ATBM, alat tenun bukan mesin ya. Kemudian ada ATM, alat tenun mesin seperti di Jepara dan di Klaten sekarang ada. Yang tadinya waktu gedok itu cuma sehari bisa 1/10 dari 1 meter ya. Nah, dengan ATBM bisa 1 hari. Tapi dengan ATM bisa puluhan, bahkan ratusan helai. Ini teknologi. Batik juga begitu. Industri itu concern-nya 2 terus. Yang pertama adalah tenaga kerja. Kita harus menciptakan tenaga kerja. Yang kedua teknologi. Oleh karena itu yang harus ngasuh yang blok 2 ini adalah Kementerian Perindustrian. Yang ketiga adalah anak-anak muda terutama yang menggunakan batik traktal lah, ya, yang coret-coret katanya batik. Kemudian jidatlah di batik, pesawat terbang di batik, kan ada dulu pesawat bikin di situ motif kopi ya, ini biji kopi motifnya.